Pada saat mata Yao Bingyun terbuka, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjukkan senyum. Tangan kanannya terbuka dan energi asal dengan cepat mengembun di 5 jarinya. Kelima jari ini semuanya bersinar terang saat mendarat di es di sekitar Yao Bingyun. Lalu Wang Lin dengan cepat mundur. Gas putih mengelilingi tubuhnya, jadi dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menebas. Potongan ini tidak diarahkan ke Yao Bingyun tetapi ke arah tentakel yang menjeratnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Saat 5 sinar energi asal itu mendarat di es di sekitar Yao Bingyun, ada serangkaian suara letupan saat menembus es seperti 5 naga beracun menuju Yao Bingyun. Apa daomu? Yao Bingyun bahkan tidak menghindar atau melihat 5 naga bergegas padanya. Wajahnya pucat, tetapi itu menunjukkan tampilan yang tegas, menunjukkan hati Dao yang tegas. Pada saat krisis ini, dia menyerahkan segalanya kecuali hati Dao-nya dan memulai pertempuran domain dengan Wang Lin. Namun Wang Lin sudah memperkirakan dia akan melakukan ini sebelum dia bahkan membuka matanya. Agar lebih akurat, Wang Lin dan Yao Bingyun dalam beberapa hal adalah jenis orang yang sama. Bahkan saat mereka akan mati, mereka akan memberikan semuanya. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mati, mereka akan membawa yang lain ke dalam siklus reinkarnasi bersama mereka. Saat Yao Bingyun membuka mulutnya, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Sosok ilusi muncul di hadapannya. Ini adalah sosok seorang wanita, lebih tepatnya, seorang gadis berusia 14 tahun. Gadis itu mengikat rambutnya di sanggul dan dia memiliki penampilan yang lemah dan tak berdaya. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sepertinya dia bisu. Saat gadis itu muncul, domain Dao yang sedih menyebar ke Wang Lin. Namun pada saat ini Heavenly Cup Wang Lin telah sampai tentakel di sekitar Yao Bingyun. Wang Lin telah mengendalikan kekuatan Heavenly Cup dengan sangat baik. Itu tidak cukup untuk menyakiti tentakel tetapi cukup untuk merangsang mereka. Saat Heavenly Cup menabrak tentakel, itu berkontraksi. Saat tentakel berkontraksi, wajah Yao Bingyun segera berubah pucat dan dia batuk darah. Suara juga datang dari tubuhnya, seolah-olah tulangnya tidak bisa menahan tekanan lagi. Saat tentakel berkontraksi, mereka tiba-tiba mulai bergerak cepat. Heavenly Cup telah merangsang tentakel dan membuat itu menjadi gila. Mata Yao Bingyun redup. Dengan tubuhnya terpisah dari energi asalnya, dia seperti manusia. Dipukul mundur oleh tentakel menyebabkan dia mengungkapkan senyum pahit dan keputusasaan muncul di matanya. Rasa sakit dari tubuhnya tidak bisa membuat hatinya tidak stabil. Namun tentakel terstimulasi mulai menyerap. Tidak hanya mereka menyerap vitalitas dan energi asalnya, Dao-nya juga diserap. Gadis ilusi yang muncul di depan Yao Bingyun menjadi buram dan kemudian menghilang. Adik perempuan. Yao Bingyun menatap gadis yang menghilang dan kemudian dia menutup matanya. Vitalitas dan Dao-nya dengan cepat diserap oleh tentakel. Wang Lin sudah menghitung segalanya sebelum dia memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Jika dia tidak bangun, maka itu tidak masalah, tetapi bahkan jika dia bangun, mengingat bagaimana dia terjerat oleh tentakel, Wang Lin tidak takut. Yang ia andalkan adalah kecepatan dan inisiatif. Saat domain Yao Bingyun menyebar, ia menghilang, tetapi kesedihan yang ekstrim tetap ada. Ini mengejutkan Wang Lin, dan matanya bersinar. Tanpa ragu, tangan kanannya menunjuk ke tubuh Yao Bingyun. Suara letusan bergema dengan cepat saat es di sekitar Yao Bingyun runtuh, mengungkapkan tubuhnya. Tangan Wang Lin tidak berhenti. Tangannya terus membentuk segel yang jatuh di tubuh Yao Bingyun. Satu demi satu, batasan mendarat di tubuh dan jiwa asalnya. Saat ia terus memberlakukan batasan, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke langit dan cambuk karma muncul. Itu diarahkan ke tubuh Yao Bingyun dan mengunci jiwa asalnya. Wang Lin masih merasa gelisah, jadi dia membuka tasnya dan bendera jiwa muncul. Bendera itu membungkus dirinya dengan erat di sekitar Yao Bingyun. Akhirnya, Wang Lin mengeluarkan cap penyegelan surgawi. Saat itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia berteriak, "Segel!" Ratusan ribu ran emas muncul dan bergerak seperti sungai emas ke tubuh Yao Bingyun, menyegelnya sepenuhnya. Setiap ran mewakili segel. Saat ratusan ribu ran emas menyegel Yao Bingyun, hati Wang Lin santai. Dia mundur kembali ke tungku dan kemudian tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk Yao Bingyun dan dengan lembut berkata, "Ubah posisi." Tungku bergetar, seolah-olah kekuatan yang bisa membelah surga muncul di dalam tubuh Mungazer. Saat kekuatan ini memenuhi daerah itu, tubuh Yao Bingyun menghilang tanpa jejak. Saat dia muncul kembali, Wang Lin meraihnya dan memasukkannya ke dalam tasnya seperti harta. Ini bukan tempat terbaik untuk memperbaiki penjaga surgawi. Mata Wang Lin menyala dan dia kembali ke atas tungku. Dengan pikiran, tungku perlahan melayang ke depan. Sepanjang jalan, gas putih di sekitar tungku tampaknya mengisolasi dirinya sendiri, sehingga tentakel di sekitarnya tidak mengganggu itu. Saat itu, inilah bagaimana Gret dapat menghindari ular Mungazer yang lebih kecil untuk melarikan diri beberapa kali. Namun dia selalu gagal karena kemampuan Mungazer utama.
Namun ini menunjukkan bahwa gas putih dari tungku memiliki efek siluman di dalam Mungazer. Wang Lin sangat berhati-hati. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Semua orang yang terjerat oleh tentakel memasuki mata Wang Lin satu persatu. Semakin dalam ia pergi ke daerah sempit ini, semakin banyak tentakel. Ekspresi ganas dari semua kultivator dan manusia yang menunjukkan rasa sakit yang mereka derita sebelum kematian membuat Wang Lin merenung. Saat ia bergerak, selain dari manusia dan kultivator, Wang Lin tidak menemukan apapun dengan aura dewa kuno. Dia tidak sabar dan perlahan bergerak maju. Semakin banyak tentakel muncul. Mereka begitu padat sehingga mereka menutup jalan, sehingga sulit bagi Wang Lin untuk bernavigasi. Namun dengan menggunakan mantra tungku, Wang Lin bisa langsung teleport melewati itu. Setelah sejumlah waktu yang tidak diketahui dihabiskan untuk bergerak maju, manusia dan kultivator yang terjerat oleh tentakel berubah. Mereka bukan lagi tubuh kering, beberapa memiliki jejak vitalitas yang sangat samar. Namun vitalitas mereka terlalu lemah. Itu seperti lilin di angin yang bisa padam kapan saja. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia terus bergerak maju. Semakin banyak orang dengan vitalitas yang tersisa di tubuh mereka muncul, dan saat dia terus maju, vitalitas dalam tubuh ini menjadi lebih kuat. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap terowongan yang tak berujung dan berpikir, sepertinya Mungazer ini menyerap vitalitas dari luar terlebih dahulu. Semakin dalam aku pergi, semakin vitalitas yang dimiliki orang-orang yang terperangkap di sini. Aku ingin tahu apakah aku dapat menemukan orang yang sadar di sini. Mata Wang Lin menyala saat ia mempercepat dan maju ke depan. Jumlah orang dengan vitalitas yang tersisa meningkat, tetapi Wang Lin tidak berhenti untuk memeriksanya. Saat dia mendekati kedalaman terowongan, dia tiba-tiba merasakan panggilan dari dalam jiwanya. Jiwa ini sepertinya datang dari jiwa. Ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Datang. Perasaan ini tampaknya memicu badai di dalam benaknya. Badai itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat tungku. Suara ini mengandung kekuatan penetrasi, itu menembus tubuhnya, menembus jiwa asalnya dan langsung bergema di dalam jiwanya. Panggilan dari jiwa itu tidak hanya mempengaruhi Wang Lin, bahkan tubuh aslinya di sistem bintang aliansi merasakannya. Tubuh asli disembunyikan di dalam planet budidaya, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Matanya bersinar terang seperti matahari. Wang Lin tersentak dan matanya berbinar. Ayo! Panggilan itu berlanjut, tidak hanya menyebabkan tubuh Wang Lin, tetapi bahkan jiwa asalnya bergetar. Suara ini memiliki kekuatan tanpa akhir yang membuatnya merasa harus bergerak maju dan melihat apa yang ada di depan. Sambil merenung dalam, Wang Lin memejamkan mata, tetapi pada saat berikutnya, dia membukanya. Itu sekarang dipenuhi dengan tekad. Dia bergegas menuju sumber panggilan itu tanpa ragu. Pada saat ini ketika Mungazer telah kembali menjadi sebuah planet beberapa bulan yang lalu dan telah kembali tidur, semuanya menjadi sunyi, seolah-olah semuanya telah berhenti. Namun pada hari ini ada sinar cahaya yang membawa aura mengejutkan datang dari kejauhan. Ini adalah pria paruh baya. Dia adalah pria berjubah hitam yang bertarung melawan Mungazer. Kali ini dia datang dengan tubuh aslinya. Di belakangnya ada gambar elang hitam setinggi 1000 kaki. Mata elang ini seperti kilat dan tampak dingin. Saat dia muncul, suara gemuruh datang dari kejauhan. Itu Master Flamespark yang telah mendekat dengan satu langkah. Tepat saat Master Flamespark muncul, ada kilatan merah dan formasi oktagonal selebar 100.000 kaki muncul di ruang angkasa. Tekanan yang diberikannya begitu kuat sehingga seseorang bisa dengan jelas merasakannya bahkan dari jauh. Saat formasi oktagonal menyala merah, aura yang bisa membuat langit bergetar perlahan menyebar. Formasi itu bersinar terang dan 4 orang keluar dari dalam. Mereka berempat mengenakan pakaian merah dan mereka semua laki-laki. Ekspresi mereka dingin tanpa emosi, seolah-olah mereka boneka. Saat mereka muncul, mereka berpisah menjadi 4 arah dan mengelilingi planet yang dibentuk oleh ular Mungazer. Keempat anak laki-laki duduk dalam posisi lotus dan inti darah melayang keluar dari masing-masing kepala mereka. 4 inti darah segera terhubung bersama dan mengelilingi ular Mungazer. Pria tua berjubah merah berjalan keluar dari formasi raksasa. Meskipun ekspresinya tenang, matanya dingin. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang ditargetkan pada Mungazer. Mata Tuan Flamespark berbinar saat dia memandang keempat anak laki-laki itu dan tersenyum. Rekan kultivator siang, kamu benar-benar membawa 4 anak segel dewa keluarga siang. Dengan ini, peluang kita akan meningkat. Apakah rekan kultivator Gongsun mengundang teman-teman lain untuk berpartisipasi? Pria berjubah hitam dengan tenang berkata, leluhur keluarga Sengong dan keluarga Jan, Li Yunis. Pria tua berjubah merah bernama Siang muncul di sebelah Master Flamespark dan tersenyum. Orang tua ini tidak mengundang banyak orang, hanya Dewa Darah dan Daois 5 warna. Aku percaya mereka akan segera datang. Setelah mendengar nama, Dewa Darah, Master Flamespark mendengus di dalam hatinya dan berkata, aku hanya mengundang 1 orang. Mengenai siapa itu, kalian semua akan tahu sedikit. Saat dia berbicara, sinar cahaya perak datang dari kejauhan. Ada seorang pria parubaya berdiri di atas cahaya perak dan penampilannya mirip dengan Sengonghu.
Dalam sekejap, dia muncul di hadapan semua orang di sini. Sengong. Setelah dia tiba, dia menggenggam tangannya dan tidak lagi berbicara. Dia hanya melihat ular Mungazer. Tidak ada perubahan pada ekspresinya dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Gelombang cahaya perak melengkung di sekelilingnya, itu terlihat sangat mengejutkan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari bintang-bintang dan sebuah kapal raksasa datang dari kejauhan. Ada banyak wanita muda yang mengenakan gaun warna-warni dan menari di kapal. Terdengar tawa nyaring saat seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah 5 warna melompat turun dari kapal dan tiba di sebelah semua orang. Aku membuat sesama kultivator menunggu. Dalam perjalanan ke sini, aku menemui beberapa tungku budidaya yang baik dan tertunda. Pria tua yang mengenakan jubah 5 warna memiliki kulit kemerahan dan kulitnya sangat halus, seperti bayi. Begitu dia tiba, aura feminin aneh memenuhi daerah itu. Orang tua keluarga Siang tertawa dan berkata, untuk menarik minat Daois 5 warna, tungku budidaya itu pasti luar biasa. Jika saudara Siang mau, aku akan mengirimmu satu setelah kami menangkap binatang ini. Daois 5 warna melihat sekeliling dan terkejut semua orang di sini adalah monster tua yang terkenal. Karena mereka semua berkumpul di sini, mereka pasti akan menangkap binatang buas ini. Saat keduanya berbicara, leluhur keluarga Sengong tidak berpartisipasi dalam percakapan, dia hanya menatap ular Mungazer. Adapun pria berjubah hitam, dia bahkan lebih diam. Wajah Master Flamespark tenang. Meskipun tingkat budidaya Daois 5 warna tinggi, itu tidak layak diperhatikan. Tepat pada saat ini, seseorang datang dari kejauhan. Dia putih pucat dan tampak seperti pria muda, tapi dia mengeluarkan aura kuno. Secara keseluruhan, ini membuatnya mengeluarkan aura aneh. Tidak ada harta magis di bawahnya, dia berjalan dengan kakinya. Dia sangat tenang, dan saat dia tiba, dia hanya melihat semua orang sebelum memegang tangannya. Dia tidak berbicara. Li Yunzi, mata Master Flamespark menyipit. Pria berjubah putih itu sedikit mengangguk dan berdiri di sana. Dia masih belum mengatakan sepatah kata pun. Ada rumor bahwa keluarga Li Zanzi yang marah-marah. Suatu hari, ia mengamuk dan memadamkan 13 keluarga budidaya. Ini membuatnya terkenal dan semua orang ingat emosinya. Master Flamespark menarik pandangannya dan tiba-tiba melihat ke seberang. Sejumlah besar sinar merah muncul di kejauhan dan bau darah dengan cepat menyebar di cakrawala. Cahaya darah dengan cepat muncul dalam jarak 100 kaki dari semua orang dan segera mengembun menjadi seseorang. Orang ini adalah orang tua dengan alis merah dan jubah merah darah yang terlihat seperti diwarnai dengan darah segar. Dia memiliki ekspresi suram, dan saat dia muncul, dia tidak melihat orang lain. Sebagai gantinya, dia menatap ular Mungazer dengan cahaya misterius di matanya. Dewa Darah. Pada saat dia muncul, semua mata monster tua itu menyipit dan menatapnya. Liunzi dan leluhur keluarga Sengong tidak terkecuali. Dewa Darah menarik pandangannya dan matanya menyapu semua orang di sini. Akhirnya, dia memandang Master Flamespark dan dengan tenang berkata, Master Flamespark, kamu mengambil jiwa cucu lelakiku. Setelah terowongan ke sistem bintang aliansi dibuka, kita akan bertarung. Ada kilatan kedinginan di mata Master Flamespark dan dia tersenyum. Aku merasa terhormat bisa menemanimu. Pada saat ini, sambaran petir menembus wilayah utara. Hampir semua utusan kuil surgawi Guntur telah keluar. Mereka mengitari Mungazer dan membentuk blokade melingkar yang berjarak 50.000 km dari ular Mungazer. Masing-masing utusan ini membentuk segel yang memungkinkan mereka untuk terhubung satu sama lain melalui metode rahasia. Segera, Guntur padat muncul di antara mereka dan membentuk blokade Guntur di sekitar ular Mungazer. Sekitar 5.000 km di belakang para utusan itu, adalah para kultivator mengenakan jubah hitam dan merah. Mereka membentuk penyumbatan kedua untuk memastikan tidak ada yang lolos. Wang Lin tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Panggilan dari jiwanya menjadi lebih jelas, dan saat jiwanya bergetar, itu menyebabkan semua darahnya mendidih. Masih berdiri di tungku besar, Wang Lin bergerak sangat cepat dan bergegas menuju ujung lorong sempit. Panggilan dari jiwanya menjadi lebih kuat sampai memenuhi jiwanya. Kemarilah. Wang Lin bergerak lebih cepat. 5 menit kemudian, panggilan itu seperti guntur dan bergema di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat apa yang memanggilnya di depan. Apa yang dilihat Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan matanya menyusut. Di hadapannya ada lebih dari 100 tentakel yang membungkus bayi. Tubuh bayi ini sangat besar, puluhan kaki. Matanya saat ini tertutup dan dia meringkuk. Vitalitas yang kaya dari tubuhnya diserap oleh ular Mungazer. 8 bintang ilusi berkedip di dahi bayi itu, tetapi tidak ada yang solid. Mereka berputar, menciptakan kekuatan misterius yang juga diserap oleh ular Mungazer. Wang Lin tersentak. Pikirannya terkejut seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Anak dewa kuno. Wang Lin menatap ini dan mengingat dari kenangan dewa kuno Tusi. Hanya ada 2 penjelasan mengapa bintang-bintang pada bayi itu ilusi. Yang pertama adalah bahwa ayah anak itu adalah dewa kuno bintang 8 dan telah meninggalkan kekuatan dewa kuno bintang 8 di dalam tubuh anak itu. Yang kedua menakutkan,
dan penjelasan ini membuat hati Wang Lin terasa dingin. Penjelasan kedua adalah bahwa anak dewa kuno ini bukan anak kecil tetapi dewa kuno bintang 8 yang dewasa. Namun ia terluka parah atau telah mengalami beberapa perubahan yang tak terbayangkan. Ini menyebabkan kekuatan dewa kunonya merosot, jadi ia berubah dari bentuk dewasanya kembali ke bentuk anak ini. Jika itu penjelasan kedua, lalu kemana kekuatan dewa kuno pergi? Wang Lin muram saat dia melihat sekeliling. Dia terutama berfokus pada ratusan tentakel, dan sebuah ide mengejutkan muncul. Mungkinkah perubahan besar ular Mungazer ada hubungannya dengan ini? Ular Mungazer menangkap dewa kuno dan sekarang memiliki kekuatannya. Wang Lin perlahan mundur. Namun dia tidak tahu, tetapi mengapa dia merasakan kesedihan yang kuat dari hatinya. Kesedihan ini datang dari hubungannya dengan tubuh aslinya. Kesedihan ini sangat kuat, dan saat itu menyebar, segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Anggota klanku. Sebuah suara bergema di dalam jiwa Wang Lin. Ini dalam bahasa para dewa kuno. Itu berisi aura kuno yang sangat kuat sehingga itu akan cukup untuk membuat manusia secara instan menjadi tua. Mata Wang Lin menyipit saat dia melihat anak dewa kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Waktuku tidak banyak. Ada aura klanku di dalam dirimu. Namun itu tidak kuat. Biarkan anggota klan asliku datang dan menerima warisan terakhirku. Tubuh Wang Lin gemetar dan berbisik, apakah kamu seorang anak dewa kuno atau apakah mengalami kemunduran dari dewa kuno? Aku seorang. Tepat ketika dewa kuno mulai menjawab, tentakel di sekitar tubuhnya tampaknya sudah menjadi gila dan diserap seperti orang gila. Sejumlah besar tonjolan muncul di tentakel saat mereka dengan cepat menyerap. Ini tidak hanya terjadi pada dewa kuno, tetapi semua orang juga. Beberapa orang yang sudah memiliki tubuh rapuh meledak. Sudah jelas bahwa vitalitas mereka diambil dan mati sepenuhnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tidak ragu untuk kembali ke dalam tungku dan membentuk segel. Gas putih segera mengelilinginya. Daerah yang mengalami perubahan besar ini tidak hanya daerah di sekitar Wang Lin. Seluruh jalan sempit menjadi gila. Seakan ular Mungazer putus asa, ia dengan cepat menyerap semua vitalitas. Suara letusan bergema saat tubuh mumi runtuh. Yang terakhir dari vitalitas mereka diserap oleh Mungazer. Pada saat yang sama, tempat ini mulai bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi di luar. Setelah itu, raungan geram bergema di seluruh ular Mungazer. Ular Mungazer yang lebih kecil di luar pusaran semua terbang ke udara dengan ekspresi ganas. Saat ini ada ular Mungazer yang lebih kecil menderu di mana-mana di dalam ular Mungazer. Ada terlalu banyak ular Mungazer yang lebih kecil. Mereka dengan cepat bergerak di bawah pimpinan 8 ular Mungazer besar. Pertempuran yang sangat besar yang jarang terlihat di salah satu sistem bintang terjadi di luar ular Mungazer.